Om Swastiastu. Kenalkan, nama dari Kuliah. Di sini kami akan membahas materi tentang cost of capital atau WACC. Kenalkan, nama saya Nurul Bekaswati. Saya Nurul Ayu Sudini. Saya Kada Chandrawati. Baik, di sini kami akan membahas pembahasan tentang yang pertama, biaya modal cost of capital, yang kedua, biaya modal rata-rata tertimbang atau WACC, yang ketiga ada biaya modal marginal, yang keempat ada dampak kombinasi sumber pendanaan terhadap biaya modal rata-rata tertimbang. Baik, materi yang pertama yaitu biaya modal atau cost of capital. Definisi dari biaya modal atau the cost of capital didefinisikan sebagai tingkat pengembalian atau rate of return berdasarkan nilai pasar dari suatu korporasi yang dilihat dari saham yang beredar atau price of the firm stock. The cost of capital dapat dihitung melalui rata-rata tertimbang dari beberapa komponen modal dilihat dari sisi kanan pos-pos neraca atau balance sheet yang menggambarkan hutang debt, saham preferensi atau preference stock, saham biasa atau common stock, dan laba ditahan atau return earning. Selanjutnya ada perhitungan biaya modal terdiri dari yang pertama atas dasar ruang lingkup, yaitu biaya modal individual, biaya modal keseluruhan atau WACC, biaya modal atas dasar nilai buku atau akumulasi, biaya modal atas dasar nilai pasar, biaya saham preferen, biaya saham biasa, dan biaya laba ditahan. Selanjutnya atas dasar pajak, yaitu ada biaya modal sebelum pajak dan biaya modal sesudah pajak. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami. Yang kedua ada biaya modal rata-rata tertimbang atau WACC. Definisi dari WACC yaitu biaya modal rata-rata tertimbang atau WACC adalah tingkat pengembalian rata-rata yang harus perusahaan sediakan kepada pemasok modal agar mau mengkontribusikan uangnya ke perusahaan. Modal terdiri dari ekuitas dan utang, masing-masing memiliki biaya. WACC menjadi standar perusahaan ketika membuat keputusan investasi dalam proyek baru atau menumbuhkan bisnis. Untuk menghitung biaya modal rata-rata tertimbang atau WACC, kita harus melakukan beberapa langkah. Yang pertama, adanya mengidentifikasi sumber-sumber dana. Yang kedua, menghitung biaya modal individual atau biaya modal untuk setiap sumber dana. Yang ketiga, adanya menghitung proporsi dari masing-masing sumber dana. Yang keempat, menghitung rata-rata tertimbang dan menggunakan proporsi dana sebagai pokok. Baik, di sini pun ada rumus WACC sebagai berikut. WACC sama dengan dalam kurung 1 min D kali RD kali dalam kurung D atau D plus E plus RE kali E per D plus E, di mana D sama dengan nilai pasar hutang perusahaan, E sama dengan nilai pasar ekuitas perusahaan, RD sama dengan biaya dari utang, RE sama dengan biaya ekuitas, T sama dengan tarif pajak marginal. Misalnya, sebuah perusahaan memiliki struktur modal 60% utang dan 40% ekuitas. Biaya hutang sebelum pajak oleh perusahaan adalah 8% dan biaya ekuitas adalah 9%. Tarif pajak marginal perusahaan adalah 20%, maka WACC sama dengan dalam kurung 60% kali 8% kali 1 minus 20% plus dalam kurung 40% kali 9% sama dengan 7,4% sebagai kapital bobot yang Anda gunakan dalam menghitung WACC adalah berdasarkan pada target struktur modal. Baik, di sini saya akan membahas tentang materi mengidentifikasikan sumber-sumber dana. Secara umum ada dua jenis sumber dana yaitu utang dan saham. Utang terdiri dari utang bank atau utang melalui obligasi. Pemberian utang memperoleh kompensasi berupa bunga. Saham merupakan bentuk penyertaannya. Menghitung biaya modal individual atau biaya modal untuk setiap sumber dananya. Yang pertama ada biaya modal utang atau KAUFU. Biaya modal utang dapat didefinisikan sebagai bagian yang harus diterima dari suatu investasi agar tingkat hasil minimum pada kreditor terpenuhi. Biaya hutang dapat dicari dengan cara biaya modal hutang dari jangka pendek, titik 2, hutang jangka pendek seperti hutang pernah niaga, hutang wasel, atau kredit bank.
biaya modal jangka panjang, di mana biaya modal dengan memperhitungkan jumlah neto yang diterima dengan pengeluaran kas yang terjadi karena penggunaan dana tersebut. Biaya modal saham preferan, di mana merupakan biaya real yang harus dibayar jika perusahaan menggunakan dana dengan menjual saham preferen. Biaya saham preferen adalah dengan tingkat keuntungan yang dinikmati pembeli secara saham preferen. Biaya modal saham biasa merupakan biaya yang dikeluarkan perusahaan yang memperoleh dana dengan menjual saham biasa untuk menggunakan laba ditahan atau investasi. Biaya modal saham biasanya dan laba ditahan atau sering disatukan menjadi biaya modal sendiri atau biaya ekuitas, atau kadang-kadang disebut dengan biaya modal saham biasa. Biaya modal saham biasa, biaya laba ditahan adalah suatu dengan tingkat keuntungan yang disyaratkan investor pada saham biasa perusahaan yang bersangkutan. Dasarnya adalah prinsip opportunity cost. Jika laba tidak ditahan, laba tersebut dibagikan dalam bentuk dividen. Jika laba tersebut ditahan, berarti pemegang saham menginvestasikan kembali laba yang haknya ke perusahaan atau flow back. Cara menghitung biaya modal rata-rata tertimbang atau WACC. Secara keseluruhan, modal yang didapatkan dengan A. Historical weight yang berdasarkan nilai buku dan nilai pasar. Yang B. Marginal weight yaitu penggunaan horizontal weight adalah dengan anggapan struktur modal optimal dan tetap dipertahankan. Sedangkan book value weight adalah dengan anggapan-anggapan bertambahnya modal yang baru persis dan porsi yang sama seperti struktur modal sebelumnya. Biaya modal rata-rata tertimbang akan berubah apabila terjadi perubahan struktur modal atau perubahan biaya dari masing-masing komponen modal tersebut. Contoh soal dari materi yang kami bahas. Target struktur modal perusahaan adalah 30% saham, 10% saham preferen, dan 60% modal sendiri yang seluruhnya berasal dari laba ditahan. Biaya hutang adalah 12%, biaya saham preferen adalah 12,6%, dan biaya laba ditahan 16,5%, dan pajak diketahui sebesar 40%. Dan jawabannya untuk penyelesaiannya, WACC sama dengan KA sama dengan WD dikali KD dalam kurung 1 dikurang P ditambah WD dikali KP ditambah WS dalam kurung KR atau KE sama dengan 0,30 dalam kurung 12% dalam kurung 1 dikurang 40% ditambah 0,1 dalam kurung 12,6% ditambah 0,6 dalam kurung 16,5% sama dengan 2,16 ditambah 1,26 ditambah 9,9 sama dengan hasilnya 13,32%. Nah, yang ketiga ada biaya modal marginal. Adapun definisi dan konsep dari biaya modal marginal yaitu biaya modal marginal merupakan biaya modal yang diperoleh sebagai akibat bertambahnya dana modal yang diperoleh. Dalam perhitungan biaya modal marginal adalah biaya modal yang relevan karena biaya tersebut mencerminkan biaya di masa mendatang atau yang akan diperoleh. Sebagai contoh, misal perusahaan menggunakan dua jenis utang, pertama dengan nilai 200 juta dengan tingkat bunga 10%, yang kedua dengan nilai 200 juta dengan tingkat bunga 15%. Misalkan perusahaan melakukan pinjaman lagi sebesar 200 juta dengan tingkat bunga 20%, biaya modal hutang marginal adalah 20%. Karena biaya tersebut merupakan biaya modal yang diperoleh dengan masuknya modal baru. Jika kita menghitung biaya modal rata-rata, maka biaya modal hutang rata-rata adalah dalam kurung 10% plus 15% plus 20% dibagi 3 sama dengan 15%. Biaya modal rata-rata mencerminkan informasi masa lampau yang tidak relevan lagi. Pada umumnya, biaya marginal akan meningkat sejalan meningkatnya penggunaan modal. Pada umumnya, perusahaan akan menggunakan laba ditahan untuk menambah modal baru menerbitkan saham biasa baru. Dengan demikian, diperlukan suatu titik di mana kebutuhan modal sendiri harus dipenuhi dengan penjualan saham biasa baru. Titik di mana biaya marginal naik sering disebut break point. Break point dapat dirumuskan dengan jumlah laba ditahan bagi bagian modal sendiri dalam struktur. Baik, yang keempat ada dampak kombinasi sumber pendanaan terhadap biaya modal rata-rata tertimbang. Konsep, menurut Brigham 2014.24, biaya modal dipengaruhi oleh sejumlah faktor, beberapa berada di luar kendali perusahaan,
Tetapi beberapa faktor yang lain dipengaruhi oleh keputusan pendanaan dan investasi perusahaan. Faktor-faktor yang tidak dapat dikendalikan oleh perusahaan. Terdapat dua faktor penting yang berada di luar kendali langsung perusahaan adalah tingkat bunga dan tarif pajak. Menurut Ahsan 2013 yaitu yang pertama tingkat bunga. Jika tingkat bunga dalam perekonomian meningkat, maka biaya utang akan naik karena perusahaan harus membayar pemegang obligasi lebih tinggi ketika melakukan pinjaman. Yang kedua, tarif pajak. Tarif pajak digunakan dalam perhitungan komponen biaya utang dan memiliki pengaruh penting pada biaya modal. Secara tidak langsung, pajak juga mempengaruhi biaya modal. Misalnya, penurunan tarif pajak atas dividen terhadap tarif pajak atas penghasilan bunga membuat saham relatif lebih menarik. Dan hal ini menurunkan biaya ekuitas relatif dan WACC. Suatu perusahaan dapat secara langsung mempengaruhi biaya modalnya melalui tiga cara utama. Yang pertama, mengubah struktur modal perusahaan. Yang kedua, mengubah pembayaran dividen, dan yang ketiga dengan mengubah keputusan penganggaran modal untuk menerima proyek-proyek dengan resiko yang lebih tinggi atau lebih rendah dibandingkan di masa lalu. Baik, di sini saya akan melanjutkan mengenai evaluasi pembahasan soal-soal. Langsung saja kita ke soal yang pertama, di mana PTB memiliki dua sumber dana yaitu obligasi dan modal saham. Nilai nominal obligasinya adalah sebesar 20 juta rupiah dengan tingkat bunga 14% dan saham sebesar 30 juta rupiah. Perusahaan B merencanakan untuk membagikan dividen sebesar 1 juta rupiah tahun ini dengan tingkat pertumbuhan kontinu sebesar 11% dan tingkat pajak sebesar 40%. Maka hitunglah WACC-nya. Baik, selanjutnya soal nomor 2. Perusahaan Adrat Bis memiliki biaya modal seperti hutang JP 350 dengan proporsi 35% dan biaya modalnya 10%. Hutang saham P 150 dengan biaya proporsi 15% dengan biaya 9%, dan saham B 500 dengan proporsi 50% dengan biaya 15%. Maka hitunglah berapa biaya modal rata-rata tertimbangnya. Baik, selanjutnya soal nomor 3, yaitu PT Unitex menjual 1 juta lembar obligasi 8,5% nominal 10.000 dengan harga sama dengan nilai nominal. Obligasi tersebut akan jatuh tempo 5 tahun. Apabila tarif pajaknya sebesar 40%, maka berapa biaya utang setelah pajak dan WACC-nya? Baik, untuk pembahasan soal yang pertama yaitu WACC sama dengan B per dalam kurung B plus S dikali KI ditambah S dalam kurung B plus S dikali KE sama dengan di mana B yaitu nilai obligasinya yaitu 20 juta per biaya obligasi ditambah saham. Saham tadi sebesar 30 juta. Jadi 20 ditambah 30 sama dengan 50 juta. Kurung dikali KI-nya yaitu 8,4%. Selanjutnya ditambah S saham 30 juta per B plus S 50 juta dikali 14,33%. Baik, ini bisa teman-teman hitung dengan menggunakan kalkulator sehingga mendapatkan hasil yaitu 11,95%. Selanjutnya pembahasan soal nomor 2, di mana
KI sama dengan KD dalam kurung 1 min T. KI sama dengan 10% dalam kurung 1 min 0,030. KI sama dengan 10% dikali 0,07. KI sama dengan 7%. Selanjutnya, proporsi ditambah biaya modal ditambah biaya tertimbang. WACC sama dengan dalam kurung 0,035 dikali 0,01 ditambah 0,015 dikali 0,09 ditambah dalam kurung 0,050 dikali 0,015 sehingga mendapatkan nilai 11,30%. Baik, selanjutnya pembahasan soal nomor 3, yaitu di mana kita mencari biaya utang setelah pajak dan WACC. Jadi di sini 10.000 sama dengan 850 per 1 plus KD pangkat 1 ditambah 850 per dalam kurung 1 plus KD pangkat 2 plus 850 per 1 KD pangkat 5 ditambah 10.000 per 1 plus KD pangkat 5, di mana KD sama dengan IRR, tandanya lebih besar daripada KD, sama dengan 8,5% sama dengan 8,5% dikali 1 min 40%, sehingga kita mendapatkan hasil 5,1%. Dari hasil ini, apabila obligasi tersebut terjual dengan harga di bawah nilai nominalnya, maka biaya utang lebih besar dari tingkat bunga yang dibayarkan. Namun sebaliknya, apabila obligasi tersebut laku dijual dengan harga di atas nilai nominal, maka biaya utang akan lebih rendah daripada bunga yang dibayarkan. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf sebesar-besarnya dan kami tutup dengan kalimat saja. Om Santi 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 Om.